Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah taklim kajian subuh Masjid Jami Al-Mujahidin, seluruh DKM Masjid Al-Mujahidin beserta jamaah kuliah subuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih ditakdirkan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa beraktivitas kembali pada hari ini. Semoga seluruh amalan ibadah yang baru saja kita lakukan, termasuk kegiatan salat subuh berjamaah, semoga itu menjadi catatan-catatan amal dan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ibadah subuh yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ahad subuh di awal bulan Juli, kita akan mengkaji kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin al-Muallif al-Imam al-Hafidz al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi. Semoga kitab yang kita kaji bermanfaat buat kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan warga, kehidupan masyarakat, sampai yang lebih luas, kehidupan berbangsa dan bernegara. Hari ini kita akan kupas tentang babu fadlis siyam wa ghairihi fi ayyami fil asril awal min Dzulhijjah, halaman 444. Bagi yang punya kitab dipersilakan untuk melihat. Bab artinya pembatas, ya. Fadli yaitu keutamaan, as-saum puasa, wa ghairihi dan selainnya, tentang keunggulan-keunggulan yang ada bil asril awal min Dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10 di awal-awal bulan Dzulhijjah, ditambah dengan ayyamut tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan redha kepadanya. Qala Ibnu Abbas berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, ma min ayyamil amal as-salih fiha. Ma min ayyamil amalu as-salih. Tidak ada hari yang paling unggul
tidak ada hari yang paling mulia al-amalus soleh, di mana hari itu dilakukan amal soleh piha, yaitu pada bulan Dzulhijjah, pada bulan haji. Ahabbu ilallah min hajihil ayyam, di mana hari-hari itu jika kita mengerjakan amalan-amalan soleh, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amalan-amalan soleh di bulan Dzulhijjah ini dapat kita laksanakan supaya kita menggapai cinta Allah. Amin ya rabbal alamin ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu menggapai cinta Allah, yakni ayyamal asri. Yang dimaksud adalah hari-hari tanggal 10, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Jadi poinnya, kalau kita tahu inti yang paling pokok dalam pelaksanaan di dalam bulan Dzulhijjah, selain ada puasa Tarwiyah tanggal 8, juga ada puasa Arafah tanggal 9 ya, ditambah tanggal 10-nya yaitu Idul Adha, hari raya akbar ya. Apalagi besok wukufnya haji tahun ini, tahun 2022 itu jatuh hari Jumat ya. Biasanya kalau jatuhnya hari Jumat itu hajinya haji akbar ya. Beruntunglah saudara-saudara kita yang tahun ini bisa melaksanakan ibadah haji ditambah-tambah dengan wukuf hari Jumat ya. Mudah-mudahan. Dan ketika jamaah haji sedang wukuf, kita yang tidak berangkat haji disunnahkan untuk melakukan puasa Arafah ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya semua. Amin ya rabbal alamin ya. Qalu, para sahabat berkata di depan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah ya. Jadi sahabat itu langsung hidup ketemu dengan Nabi, namanya para sahabat. Jadi segala permasalahan langsung bisa ditanya kepada Nabi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, apakah yang dimaksud jihad di jalan Allah? Pada satu ketika ada seorang sahabat nanya sama Nabi, ya Rasul, bolehkah saya ikut berperang bersama engkau? Lalu kata Nabi, papihima, apakah kamu masih memiliki orang tua kamu, bapakmu? Naam ya Rasul, ada. Kalau gitu kamu berbakti kepada orang tua sama nilainya dengan jihad fisabilillah ya. Terus seorang wanita pengen perang, ikut sama Nabi. Kata Nabi, wahai kaum wanita, kalau kamu berbakti kepada suami kamu nilainya sama dengan jihad ya. Termasuk ibadah haji itu perbuatan jihad ya. Karena orang yang haji itu meninggalkan tanah airnya, berkorban hartanya, dan meninggalkan profesinya untuk mencari cinta, untuk mencari ridho, untuk menyempurnakan ibadahnya dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Lalu Nabi menjawab, walal jihadu fisabilillah, bukan hanya jihad di jalan Allah, kata Nabi. Siapa itu ya Rasul? Orang yang masuk kategori jihad, orang yang bisa masuk punya nilai jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih falam yarji'
min dzalika bisyai'in rawahul Bukhari. Kata Nabi, orang yang jihad itu adalah mereka keluar dari rumahnya dengan dirinya, jiwanya dan hartanya, ya. Kemudian falam yarji min dzalika bisyai'in, lalu orang itu perang membela agama Allah dan dia meninggal tidak balik lagi. Itulah nilai jihad. Jadi jihad itu bisa berupa harta, ya, bisa berupa jiwa, bahkan bisa berupa tenaga. Jadi kategori jihad itu dalam konteks Islam itu sangat luas. Dan mudah-mudahan hidup kita selalu siap berjihad membela agama Allah. Jangan pernah kita surut, ya, ketika banyak godaan-godaan dan cobaan-cobaan iman. Apalagi saat ini kita lihat ada sebuah perusahaan KP terbesar di Jakarta dan di beberapa daerah yang udah ditutup, termasuk wilayah DKI yang disponsori oleh Bang Anies, ya, Holiwung ya, Holi apa? Lewing. Itu kenapa ditutup? Pertama, tidak sesuai dengan prosedur dan izinnya. Yang kedua, gara-gara minuman keras, labelnya Nabi Muhammad, yang sebelahnya Maria, ya. Ini yang bisa menyakitkan hati umat Islam. Jangan pernah Bapak itu diam. Siapa yang diam melihat kemungkaran, siapa yang diam melihat nabinya dihina, ya, maka dia bahwa syaitonu akhras, dia itu seperti setan yang budeg. Bayangin Bu, dicap setan yang budeg kita, ya. Jangan sampai kita umat Islam tidak bangkit untuk jihad membela agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kita bela agama Allah, Allah pasti bela kita. Selanjutnya, hadis berikutnya, babu padli shaumi yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Bab menerangkan tentang padilah, keuntungan dan keutamaan puasa yaumu Arafah, hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah, ya. Wa Asyura, Asyura itu tanggal 10 Muharram. Wa Tasu'a, dan tanggal 9, ya. Jadi 9 Asyura dan 9 Arafah. Ini ada keutamaan. An Abi Qatadah, diterangkan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, Abi Qatadah berkata, suila Rasulullah. Satu ketika Rasulullah pernah ditanya, ditanya, ya. Nabi pernah ditanya tentang keutamaan an saumi yaumi Arafah, tentang keunggulan puasa di bulan haji tanggal 9 Arafah itu. Lalu Nabi jawab, apa jawaban Nabi? Qala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, rawahu Muslim. Kata Nabi, barang siapa orang yang melakukan puasa tanggal 9 Zulhijjah, yaitu puasa Arafah pada saat jamaah haji sedang wukuf, ya, di mana kita yang tidak pergi haji ada di negara kita masing-masing. Kita dianjurkan oleh Nabi supaya kita mengerjakan puasa Arafah, ya. Bagaimana keunggulannya? Bagaimana nilainya? Kata Nabi, yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah. Orang yang mengerjakan puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dosanya diampuni as-sanatal madiyah, 1 tahun yang lalu, ya.
Jadi beruntung ya ibu-ibu, bapak-bapak yang besok ada niat, ada azam kita untuk puasa Arafah. Dosa kita 1 tahun dihapus oleh Allah. Amin ya robbal. Wal baqiyah, bahkan 1 tahun yang akan datang ya kita sudah diampuni dosanya. Ya, begitulah keunggulan puasa daripada tanggal 9 Zulhijjah atau puasa Arafah. Jadi mudah-mudahan kita ngaji bukan sekedar ngaji, kita ngaji bukan sekedar dengerin, tapi kita ngaji sami'na wa atoina. Kita dengar dan kita pakai. Karena ini anjuran Nabi. Ya, semoga kita menjadi umat dan pengikut daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini bagian daripada celengan-celengan di akhirat kita. Ya, apa enggak enak gitu puasa cuman 1 hari ya, tanggal 9, dosa 1 tahun yang udah kita lewati dihapus, bahkan dosa yang belum kita lewati itu akan dihapus. Begitulah keunggulan daripada puasa sunnah Arafah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melakukannya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, soma yauma asyura wa amara bisyami, muttafaqun alaih. Nabi juga memerintahkan setiap datang bulan Muharram ya. Ini kan Zulhijjah bulan ke-12. Habis Zulhijjah apa? Pak Ustaz Mahfud, Muharram ya. Muharram itu tanggal 10-nya kita diperintahkan puasa ya oleh Nabi. Nah, soma yauma asyura, Nabi itu berpuasa pada 10 di bulan Muharram, wa amara bisyami, dan Nabi memerintahkan untuk melaksanakan puasa Asyura. Jadi mudah-mudahan setiap apapun yang diperintahkan oleh Nabi hendaknya kita lakukan supaya kita dapat cinta. Cinta apa? Cinta Allah, cinta kepada Rasulullah. Jangan sampai kita ngaku cinta sama Allah tetapi tidak bisa membuktikan cinta itu dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita cinta kepada Rasul tetapi kita tidak membuktikan apa yang diperintahkan oleh Rasul ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Qatadah bahwasanya Rasulullah bersabda, su'ila an siyami yauma asyura. Lalu ada seorang sahabat bertanya, ya Rasul, apa keunggulan, keutamaan, keistimewaan orang yang puasa Asyura tanggal 10 Muharram? Faqala Nabi, yukaffir as-sanatal madiyah, rawahu Muslim. Dia itu orang yang puasa tanggal 10 di bulan Muharram, dihapus dosanya cuman 1 tahun, Bu. Cuman 1 tahun. Ya, al-madiyah. Al-baqiyahnya enggak ada. Tapi kalau puasa Arafah 2 tahun, ya. Hanya gara-gara puasa 1 hari, dosa 1 tahun dihapus, ditambah dosa tahun 2 tahun. Ya. Mudah-mudahan. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah redha kepadanya, qala, dia berkata, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kata Nabi, la in baqitu ila kabilin la asumanna tasi'a, rawahu Muslim. Seandainya aku, kata Nabi, masih hidup tahun yang akan datang, la asumanna, ada nun taukid sakilah, aku pasti akan mengerjakan puasa tanggal 9 Arafah. Jadi ada penekanan di sini ya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu setelah mendengarkan kajian hadis daripada Riyadhus Shalihin, kita dapat mengamalkan daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, lalu keutamaan 10
ya tanggal Dzulhijjah di bulan Muharram, selain punya nilai jihad di jalan Allah, di mana tanggal 10 Muharram itu kita dianjurkan oleh Nabi berdasarkan riwayat Imam Ahmad rahimallahu an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat kepadanya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi, bersumber dari Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu." Kata Nabi, tidak ada hari yang paling utama, tidak ada hari yang paling unggul, tidak ada hari yang paling besar, kata Nabi. Ya, wala ahabbu ilallah al-amalu fihinna. Dan tidak ada amalan yang paling Allah cintai, kata Nabi. Yaitu al-amal fihinna, di mana orang itu mengerjakan amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, di bulan haji, ya. Min hajihil ayyamil asr, yaitu pada tanggal 10 di bulan Dzulhijjah. Apa itu amalannya? Nabi memerintahkan fa'aksiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Jadi kita besok, Bu, kalau udah masuk malam Idul Adha, ya, masuki malam 10 Dzulhijjah, diperintahkan oleh Nabi, perbanyaklah mengucapkan kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah. Siapa tahu ibu meninggal pada waktu itu, ibu ngucapin kalimat la ilaha illallah, insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itu gunanya. Kemudian wat takbir, jangan lupa hidupkan malam Idul Adha dengan memperbanyak takbir, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Nah itu, Bu, sampai besoknya itu, sebelum sholat Idul Adha kita juga takbir, ya Pak. Setelah sholat Idul Adha kita takbir sambil menyembelih hewan kurban, ya. 3 hari kita berturut-turut habis sholat maghrib ilal isya, imam membimbing jamaah takbir. Itulah keindahan, itulah keunggulan, itulah kebesaran hari raya Idul Adha. Kita diperintahkan untuk membaca tahlil, memperbanyak takbir wa tahmid, dan memuji Allah. Kemudian dari Jabir radhiyallahu anin Nabi, bersumber dari Nabi, qala, Nabi bersabda, afdalul ayyam yaumu Arafah. Hari yang paling utama, kata Nabi, adalah hari Arafah. Jadi beruntunglah saudara kita yang tahun ini berada di padang Arafah, bisa berwukuf, dan tidak kalah nilainya kalau kita pengen beruntung. Walaupun kita tidak berada di Mekah, tidak ada di Arafah, kita perbanyak kalimat tahlil, kalimat takbir, kalimat tahmid, itu pun sama nilainya seperti saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah wukuf di padang Arafah. Begitulah, Bu. Mudah-mudahan kita besok, ya, yang mungkin hari raya Idul Adha tinggal 1 minggu lagi, ya Pak Ustaz Mahfud, ya. Jadi di media sosial ada terjadi perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah itu sudah menetapkan tanggal 9 Juli hari Sabtu Idul Adha. Karena Muhammadiyah itu rujukannya hisab, ya, pakai hisab. Sedangkan NU rujukannya hilal. Hilal itu melihat bulan. Nah, kemudian bagaimana sikap kita? Ada perbedaan. Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan itu adalah rahmat. Islam itu agama rahmat. Tidak boleh kita gara-gara perbedaan akhir terjadi perpecahan. Biarlah dengan ijtihadnya. Orang Muhammadiyah mengerjakannya hari Sabtu, ya. Sementara kita
yang ikut NU, ya, ikut pemerintah, mungkin hari rayanya Idul Adhanya hari Minggu, gitu aja, ya. Jadi beberapa ulama merujuk kalau kita di satu daerah, kita ikuti daerah itu. Contohnya kita begini, kita puasa nih dari Jakarta, kita sahur, tahu-tahu kita sampai Semarang, Ibu. Semarang itu buka maghribnya jam 6 kurang 15. Semarang atau Surabaya jam 6 kurang 15 menit. Karena di sana matahari udah surup. Sementara di Jakarta itu jam 6 kurang 5. Beda berapa menit? 10 menit. Walaupun ibu sahurnya di Jakarta, bukanya di Semarang atau di Surabaya, ibu ikuti di mana ibu berada. Begitu Pak, ya. Supaya paham dalam urusan beragama. Makanya tidak boleh taklid kita, ya. Tidak boleh taklid. Taklid itu Pak, membabi buta tanpa dasar ilmu, ya. Makanya beruntunglah kita kalau hidup kita diisi dengan taklim, dengan kajian, otak kita jalan, ilmu kita tambah, wawasan luas. Ini ada orang yang hidupnya bagaikan katak dalam tempurung. Kenapa? Kurang ngaji. Apalagi gurunya satu, yang ada penatik buta nanti, gitu. Makanya kalau di kampus itu ada namanya studi perbandingan majahib al-muqaranah al-arba'ah. Jadi perbandingan mazhab, 4 mazhab, Hanafi, Syafi'i, Hanbali. Nah, itu semuanya untuk kawasan, ya. Jadi kita tidak boleh usil kalau ada Muhammadiyah hari Sabtu, karena berdasarkan ijtihad dan hisab, gitu. Jangan bikin polemik yang macam-macam, ya. Semuanya itu rahmat, ya. Nah, itu yang saya anjurkan kepada Bapak. Jadi kita yang pertama di hari raya Idul Adha diperintahkan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa dicintai oleh Allah, ya. Apa amalannya? Tadi kita diperintahkan oleh Nabi supaya selalu siap berjihad membela agama Allah. Satu, ya. Yang kedua, kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengerjakan puasa Arafah. Bagaimana puasa Tarwiyah? Boleh, kenapa tidak? Tarwiyah itu artinya puasanya mimpi. Nabi Ibrahim alaihissalam dapat titah dari Allah, ya. Di mana titahnya disampaikan kepada putranya yang sudah lama didambakan. Anak yang semata wayang harus siap dikorbankan. Nah, saya pernah membaca sebuah buku Dr. Ali Syariati, seorang sosiolog dari Iran. Namanya Dr. Ali Syariati, Bu. Dia mengarang buku haji, juga mengutip tentang perjalanan kurbannya Nabi Ibrahim dan Ismail. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwa kata Dr. Ali Syariati ada sangat menarik. Makna kurban dan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kepada Ismail itu bukan sekedar posisinya Ibrahim sebagai seorang ayah, Ismail posisinya sebagai seorang anak, tidak. Tetapi di situ sebagai simbol. Simbol itu artinya atribut. Anak itu adalah bagian kecintaan seorang ayah. Mana ada seorang ayah di dunia siap menyembelih putranya? Mana ada seorang ayah siap menyampaikan mimpi yang berat, sampai mimpinya disampaikan kepada Ibrahim, wahai Ananda, ada apa ya? Beberapa malam ini ayah mimpi apa? Ayah diperintahkan Allah untuk menyembelih engkau, nak. Pandur madza taro, bagaimana pendapat engkau? Itu diterangkan di dalam Al-Quran, ya. Surat As-Saffat dari mulai 100, 101, 102, 103 sampai 107 itu cerita perjalanan tentang biografi Nabi Ibrahim, ya, bersama Ismail. Terus anaknya ketika disampaikan mimpinya yang berat ini, nggak ada orang tua tuh berani menyampaikan mimpi yang berat, ya. Saya yakin di bapak-bapak juga nggak ada yang berani. Sebader apapun lu bocah, kagak berani bapak akan menyembelih. Nah, kebetulan bocah ada 3, yang 2 soleh, yang 1 bader, ya. Bapak kira-kira berani? Berhubung lu bader,
maka bapak gue sembelih lu besok hari raya Idul Korban. Berani bapak? Kagak bakal. Sebader apapun bocah, ya, senakal apapun, rasa cinta seorang tua tetap ada. Buktinya ibu, anak ibu kan bader banget, nggak pernah ibu buka di masyarakat. Bu, gimana anak ibu? Anak saya mah soleh Pak Ustadz, padahal nggak pernah sholat tuh bocah. Bilang dia soleh sama ibu. Anak saya mah Pak hormat, padahal nggak pernah hormat tuh bocah. Bader banget, ya nggak? Tetap aja ibu tutup, ya. Apalagi ini untuk sembelih. Ismail menjawab, ya abati if'al, wahai ayah, kalau memang itu mimpinya langsung dari Allah, kerjakan, ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah dan aku akan mendapatkan nilai-nilai kesabaran dalam menghadapi ujian yang sangat berat. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah ujian paling berat dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Coba bayangkan, anak cuman satu-satunya. Perintah Allah datang, disembelih. Udah gitu waktu bayi, itu bapaknya Ibrahim pergi ke Mesir. Ibunya Siti Hajar yang sedang merawat bayi, Bu. Tidak ada air di situ. Ini kalau kita buka dalam kajian sorotan sosiolog Dr. Ali Saryati. Akhirnya dengan keyakinan dimanapun berada pasti ada Allah. Dimanapun berada pasti ada rezeki Allah. Nah, akhirnya tuh anak menggedlugkan kakinya. Zummi keluar air Zam-Zam. Air Zam-Zam yang ibu pernah minum, air Zam-Zam yang bapak pernah ambil dari Mekah, itu tidak ada yang gali. Itu mukjizat, ya, dari Allah. Termasuk mukjizat bagi Nabi Ibrahim yang telah disembelih nggak terpotong. Mukjizat itu, Pak. Ya, mukjizat itu amrun khaliqun lil ada. Satu perbuatan yang tidak masuk secara adat, itu mukjizat, nggak mungkin, mustahil. Tapi bagi Allah mungkin. Disembelih kada terputus, ya. Wa padainahu bizibhin azim. Lalu Allah buktikan kebesarannya. Begitu leher Ismail siap disembelih, maka tidak terputus. Allah gantikan dengan kambing kibas, ya, yang besar. Apa maknanya? Maknanya gampang, Bu, sederhana filosofinya. Kalau bapak berkurban, berapapun kemampuan bapak, apakah cuman sanggup seekor kambing 3 juta? Ya, itu langsung diganti oleh Allah. Ya, nggak pernah nggak diganti gitu. Buktinya bapak pernah pergi haji. Berapa duit yang bapak korbankan untuk haji? An-nafaqah fil hajj kan-nafaqah fi sabilillah. Duit yang dikeluarkan untuk haji sama seperti duit untuk berjihad di jalan Allah. Sama ketika kita kurban saat ini, sama nilainya berjihad di jalan Allah. Ibrahim berjihad, berjuang untuk mencari cinta. Itu dalam buku Dr. Ali Saryati. Jadi hidup kita cari cinta, Bu. Jangan cari benci Allah. Allah itu sangat cinta ketika kita mengorbankan sesuatu yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kecintaan yang paling top kecuali kamu sudah mengorbankan sesuatu yang kamu sayangi dalam hidup. Itu, Bu. Makanya Allah uji kecintaan Ibrahim, apakah dia lebih cinta anaknya atau lebih cinta dengan Allah. Ternyata Ibrahim lebih mencintai Allah dari anaknya. Itu bukan berarti kita nggak cinta sama anak. Tetap wujudnya, simbolisasinya seakan-akan Ibrahim disembelih. Nggak ada sejarahnya dalam Islam manusia disembelih, dan ini bertentangan dengan hukum Islam, ya. Jadi kurban itu simbolisasi. Bahkan ketika kita korban, Allah tidak butuh darah, Allah tidak butuh daging, ya. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak butuh darah yang kita alirkan. Allah tidak butuh daging yang kita sembelih dari hewan-hewan kurban. Yang Allah butuhkan walakin yanaluhu taqwa minkum, nilai-nilai ketakwaan di antara kamu. Apa itu nilai takwaan? Ketundukan kamu kepada ajaran Allah. Gitu, Bu, ya. Jadi mudah-mudahan ini kajian kita ini yang pertama tadi, ya. Kita disuruh berjihad, membela agama Allah. Buktikan
Kalau kita berjihad membela agama Allah, mana wujudnya? Kita disuruh berpuasa. Buktikan kalau kita cinta sama Rasulullah. Itu. Kemudian amalan-amalan yang berikutnya, selain kita diperintahkan pada waktu malam Idul Adha memperbanyak tahlil, takbir dan tahmid, kita diperintahkan untuk apa tuh? Yaitu kita melakukan kurban pada hari Nahr. Hari Nahr itu tanggal 10 Zulhijjah, namanya Yaumun Nahr. Ditambah dengan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Kita buka ayatnya, inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Ayat 2-nya, kita diperintahkan oleh Allah supaya selalu sholat. Yang dimaksud sholat itu adalah setelah kita sholat Idul Adha, jangan lupa wanhar, lakukan penyembelihan. Ya, dimulai tanggal 10. Kapan waktunya penyembelihan itu? Waktunya ba'da sholat Idul Adha, bukan sebelumnya. Itu ingat ya. Nabi mengatakan, man shalla sholatana, siapa orang yang sholatnya dengan cara-cara Nabi, wanasaka nusukana, dan siapa yang kurbannya dengan cara-cara Nabi, ya, faqad asoban nusuk, maka orang itu sungguh benar kurbannya. Jadi kita sholat dengan cara Nabi, kurban dengan cara Nabi, ya. Waman nasaka qoblas sholah fala nasaka lahu, rawahul Bukhari. Siapa orang yang mengerjakan kurban sebelum sholat Idul Adha, fala nusuka lahu, maka itu tidak dianggap kurban. Jadi ibu tahu, bapak tahu, waktu korban itu dimulai ba'da sholat Idul Adha tanggal 10. Misalnya sholat Idul Adha setengah 7, jam 7, jam 8 kelar, jam 8 siap-siap panitia kurban, ya, sampai selesai. 11, 12, 13, 11 Ayyamut Tasyrik. Itu 4 hari haram berpuasa. Idul Adha haram berpuasa. Ayyamut Tasyrik haram berpuasa. Itulah hari-hari Nahr, hari penyembelihan, ya. Jadi tanggal 14, ibu punya duit 14, beli kambing. Pak Ustadz, bagaimana? Saya punya duitnya tanggal 14. Ya udah kagak sah, ya bu, kagak sah. Jadi agama itu diatur, bu. Sholat subuh waktunya kita hari ini jam 4, kalau nggak salah 4 berapa Ustadz Pais? 4.42. Kemarin kan 4.38. Itu diatur. Sholat Jumat kemarin berapa? Jam 12 ya, Pak Mahfud ya. Jam 12 kurang 2. Ada waktunya. Idul Adha ada waktunya. Kurban ada waktunya. Gitu ya. Nah, jadi kita ini memang hidup diatur oleh agama. Gitu. Jangan sembarangan aja, semua ada aturannya, Bu. Ya. Kemudian tadi sudah kita diperintahkan puasa Arafah. Kemudian juga kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, sampai-sampai sahabat Umar dan Abu Hurairah yakhrujani ila suq. Itu ibu tahu nggak? Saking girangnya, saking gembiranya, saking ingin mendapatkan cintanya sama Allah, ya. Itu sahabat Umar, sahabat Abu Hurairah, ya, setelah melakukan itu dia yakhrujani ila suq. Keduanya dia pergi ke pasar. Ngapain ke pasar dia? Ya. Apa yang dilakukan? Fi ayyamil asar. Pada hari tanggal 10 Zulhijjah itu Umar bersama Abu Hurairah ke pasar berdua. Payukabbiron wa yukabbiron nas bitakbirihima. Ketika di pasar banyak orang, Umar takbir, Abu Hurairah takbir, ya, rame tuh di pasar, bertakbir semua, ya, dan diikuti wa yukabbirun nas, manusia ikut takbir, mengagungkan hari raya Idul Adha. Nah gitu, makanya besok bapak siap hari tanggal 10 ke pasar Bayoran. Ngapain Pak Mahfud? Kita takbir kayak Umar. Jarang kita, ya nggak bu? Takbir itu
Bahkan bukan hanya itu, di pasar takbir, di jalan takbir. Nah itu, kita gaungkan terus takbir. Maksudnya apa? Takbir min syi'airil Islam. Takbir itu bagian daripada syiar-syiar Allah. Makanya besok saya anjurkan nih masjid yang bagus ini, Masjid Al-Mujahidin, jangan sampai sepi nih malamnya. Apalagi kaset Muammar dah. Dugdak Allahu akbar Allah. Ya Muammar yang takbir gitu. Yang takbir itu yang afdal orangnya, Pak, bukan kasetnya. Mudah-mudahan masyarakat yang sekitar ini akan mendapatkan berkah dari takbir. Amin ya rabbal alamin. Perbanyak kita untuk takbir, kata Nabi, ya. Kemudian Rasulullah pernah berkurban, ya. Wa qad sabata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam doha. Nabi itu pernah berkurban, ibu-ibu, bapak-bapak. Doha bikabsyaini amlahaini, di mana Nabi itu berkorban dengan 2 ekor domba yang gemuk, yang besar, yang warnanya putih. Itu domba yang gemuk, yang besar, yang warnanya putih. Akorona ini yang tanduknya juga menonjol. Kemudian Nabi jabahahuma biadih. Itu 2 ekor domba itu, yang satu untuk keluarga Nabi, yang satu untuk umatnya. Jadi kita sesungguhnya udah dikorbankan oleh Nabi 2 ekor. Satu untuk keluarga Nabi Muhammad, yang satu lagi untuk kita semua, ya. Itu udah dilaksanakan oleh Nabi, ya. Kemudian Nabi yang menyembelih sendiri dengan tangannya, ya. Wajabahuma biadik. Nabi yang menyembelih sendiri. Jadi kalau bisa sohibul kurban, lebih afdol dia sendiri yang motong. Tapi kan kita enggak pakar, ya enggak. Boleh kita nguliin kepada yang pakar gitu. Makanya daging kurban utuh, Pak. Jangan sampai diambil dananya dari itu. Jadi ada porsinya. Misalnya kambing 3 juta. Panitia bilang 3 juta 100. Yang 100 itu buat upah yang motong, boleh itu. Jangan diacak-acak nanti, ya. Nah, itu. 1/3 bagian dari kurban boleh dinikmati oleh sahibul kurban. Itu, Pak. Boleh dinikmati, ya. Wa yusamma, dan Nabi pada waktu kurban menyembelih dia menyebut nama Allah. Wa kabbara, sambil Nabi bertakbir. Wa wado'a rijlahu ala sopahihima, dan Nabi ketika dia menyembelih dia injak, ya, kaki kambing dihadapkan ke kiblat. Itulah cara-cara penyembelihan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahwa Nabi juga berkurban sebagai wujud cintanya kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang dikerjakan pada waktu tanggal 10 Zulhijjah di bulan haji, ya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak sedekah. Jadi gitu, Pak. Yang enggak berkurban supaya sedekah, Bu. Jadi besok, Pak Ustadz, saya belum bisa beli kambing 3 juta. Keluarga saya belum bisa 7 orang beli sapi, ya. Sapi berapa nih, Pak Mahfud? Panitia kurban Aidil Adha Mujahidin berapa? 36 juta, ya. Dibagi 7, kan gitu, Pak. Betul nggak? Jadi jatuhnya berapa seorang? 3.600.000. Ya, 3.600.000, bener ya? Pak Ustadz, saya belum sanggup. Kenapa? Maklum, saya dalam kondisi pilot. Kan kurban itu kan sunnat muakkad. Sangat dianjurkan bagi yang punya uang pada tahun itu, bulan itu. Ingat tuh. Kebetulan ibu ada rezeki nih, menjelang haji, beli gitu. Maaf Pak Ustadz, saya gak ada rezeki. Ya sedekah gitu, Bu. Paling tidak kata Ibnu Abbas, kalau ibu gak bisa kurban dengan kambing atau belum sanggup beli sapi, bisa dengan kurban pakai ayam. Ayam itu kan sangat kecil. Masa iya ayam? Bu, ngapain lagi kurban Pak Ustadz? 1 ekor ayam mau dibagi sama tetangga. Ya Allah, seperingkil kali dagingnya, ya Bu. Nah itu hanya latihan kurban, Bu. Maka perbanyaklah sedekah, kata Nabi. Nah, sebelum datang kematian, gitu. Itu disinggung oleh Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Umumnya manusia
ketika menjelang ajal dicabut oleh Ijrail, umumnya manusia ketika ajal mau dicabut oleh Ijrail, ini diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 10. Makanya kita diperintahkan oleh Allah, bersedekahlah kamu, berkurbanlah kamu sebelum datang kematian. Itu maknanya. Kenapa? Nabi mengatakan, man wajada sa'ah, siapa orang yang udah ada kemampuan sanggup berkurban pada bulan haji, falam yudohi, lalu orang itu tidak juga mau berkorban, padahal secara finansial orang itu mampu, punya kontrakan ya, mobilnya bagus ya, motornya ada, tapi nggak berkorban. ATM-nya udah siap ngegesek, tapi kagak mau berkorban, falam yudohi. Lalu orang itu mati sebelum berkorban. Kata Nabi, tinggal pilih matinya. Insya'a mata Yahudian atau Nasranian. Matinya tinggal pilih. Dikhawatirkan matinya sama seperti mati Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Bu, Bapak yang udah sanggup berkurban, bukan sekali kurban itu, berulang-ulang kali ketika Allah memberikan rezeki dan nikmat. Makanya kan kalimat itu ibu udah paham, inna a'toina kal kausar. Bukankah kamu manusia, aku telah berikan nikmat yang begitu amat banyak. Karena itu sholatlah kamu, jangan lupa berkorban. Itu maknanya. Nah, kemudian disinggung oleh Allah sebagai akhir pelajaran hari ini. Jadi intinya dari ajaran korban adalah bagaimana kita siap menggapai cinta Allah. Untuk menggapai cinta Allah, siap gak mengorbankan sesuatu yang paling amat kita sayangi? Wujudnya apa? Anak, harta, jabatan, kedudukan. Wah, itu kan sesuatu yang sangat kita cintai. Lalu kita korbankan untuk mencari cinta Allah. Itu Pak. Seperti Nabi Allah Ibrahim dan Ismail, karena sudah siap mencari cinta Allah, ternyata Allah ganti. Itu maknanya. Jadi jangan pernah kita ragu ya. Nah, apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul maut. Tuh. Ada kalimat min qabli dalam ayat ini, ya Bu. Bapak baca, makanya kalau baca Quran Pak secara detail kita. Wa anfiqu, Allah perintahkan kepada manusia untuk selalu berinfak, berkorban, bersedekah. Mimma razaqnakum, dari rezeki yang Allah berikan kepada kamu wahai manusia. Ingat waktu kamu lahir enggak bawa apa-apa. Nanti kembali kepada Allah apa yang kamu bawa. Begitu ya. Kemudian apa di situ? Min qabli ayatiya ahadakumul maut. Berkurbanlah, bersedekahlah kamu sebelum datang kematian, kata Allah. Min qabli, ya, bukan min ba'di. Kebanyakan di tengah masyarakat kita orang sedekah, kebanyakan orangnya udah mati. Kapan tuh si pulang sedekah? Nanti Pak, nungguin mati baru dia sedekah. Ya gitu. Kapan dia mau korban? Nanti Pak, kalau Bapak saya mati korban. Ya boleh. Ada seorang ibu meninggal di zaman Rasulullah. Ya Rasul, ibu saya mau meninggal, nada-nadanya pengen sedekah. Boleh nggak saya korbankan atas nama ibu saya? Nabi menjawab, qala na'am, boleh. Tapi afdolnya ketika ibunya masih seger. Afdolnya ketika orang itu masih sayang dengan harta. Itu lebih afdol kata Nabi ketimbang Anda sedekah sesudah mati. Paham nih Pak? Ini kajiannya dalam nih Pak. Ya, supaya kita melihat keurupan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Kemudian payakul, lalu biasanya orang ketika mau dicabut oleh Ijrail, dia berkata, Robbi ya Allah, laula, ada kalimat lau, andai kata ya Allah, Engkau undurkan napasku, ajalku, umurku, ya, ila ajalin qarib. Ya Allah, tolong kasih kesempatan beberapa lama saya, kasih kesempatan hidup lagi. Ini Ijrail udah di depan dia Pak. Ini manusia umum berkata begitu. Ngapain Pak sodako? Saya pengen berkorban, saya pengen sedekah. Wa akum minas solihin, dan saya pengen jadi orang baik, orang soleh.
Mas, kemarin kemana aja? Napas lu udah mau dicabut hari ini, besok lu udah menghadapi alam barzah. Ya Allah, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kalau kamu udah masuk alam barzah, ya, kamu tinggal nunggu sampai kiamat. Begitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan kajian kita hari ini adalah kajian yang sangat bermakna buat kehidupan kita. Ada beberapa pesan yang datangnya dari Rasulullah. Yang pertama, jangan pernah mengabaikan bulan haji. Muliakan bulan haji. Karena bulan haji adalah bulan yang diagungkan oleh Allah di dalam Al-Quran At-Taubah 36. Salah satu keunggulannya adalah bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, bulan haji berturut-turut itu. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Muharram tersendiri. Itu termasuk min asharul hurum, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua sebagai hamba Allah dan sebagai pengikut Rasulullah, mari kita amalkan perintah-perintah Allah dan kita mengikuti sunnah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya kita menghidupkan ajaran kurban. Demikian kajian subuh kali ini melalui kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan bulan haji, ya, terutama tanggal 10, yang mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.